Siapakah anggota yang akan Anda ambil? Apakah orang yang satu frekuensi namun tidak berkompeten? Atau sebaliknya, orang yang berkompeten namun tidak satu frekuensi dengan Mas Faiz sendiri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Oke, kali ini kita akan membahas tentang visi dan misi serta beberapa pertanyaan seputar tentang calon kandidat ketua OSIS masa bakti 2022-2023 Madrasah Aliyah Miftahul Najah. Saya Ahmad Abdul Razak Al-Ghifari selaku moderator yang akan membawakan acara podcast pada kali ini. Nah, saya nggak sendiri. Saya akan dibersamai oleh saudara Abdullah Faiz Al-Azimi selaku calon kandidat ketua OSIS nomor urut 01. Nah, ini nih, saudara Faiz enaknya biar lebih enjoy. Saya manggil Anda tuh apa, Mas? Mas aja. Mas aja. Mas aja. Mas. Yeah. Oke. Jadi Mas Faiz, gini Mas Faiz. Jadi saya mau cerita Mas Faiz. Sebenarnya ini tuh nggak lama Mas, cuma 10 menit. Karena panitia ngasih cuma segitu Mas Faiz. Jadi nggak usah berlama-lama Mas. Kita langsung masuk ke pembahasan yang nomor 1 aja. Nah, pembahasan yang nomor 1 ini saya akan tanya tentang visi dan misi Mas Faiz terlebih dahulu. Nah, Mas Faiz monggo dijelaskan visi dan misi. Langsung aja Mas, satu bahas judges rasa kesuwen. Oke, untuk visi saya yaitu mewujudkan generasi yang berprestasi, baik dalam hal intellectual quotient, spiritual quotient, ataupun sport yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut sebagai rujukan utama, serta menjadikan organisasi sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan secara universal yang dilakukan di setiap bingkai kehidupan. Oke, itu visinya Mas Faiz ya? Iya. Oh, Masya Allah, keren banget. Oke, langsung saja Mas Faiz, monggo dilanjut misi-misinya Mas Faiz. Oke, untuk misi saya yaitu yang pertama, menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada diri santri dalam berorganisasi. Untuk yang kedua, visi saya yang kedua yaitu misi Mas Faiz. Misi saya yang kedua yaitu mengadakan kegiatan untuk meningkatkan habdu minan nas antara santri dengan ustadz maupun dengan warga sekitar. Oke. Misi saya yang terakhir yaitu yang ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri setiap santri. Oke. Mungkin visi dan misi Mas Faiz sudah tersampaikan semuanya ya Mas Faiz ya. Kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan-pertanyaan seputar kandidat calon ketua OSIS. Mas Faiz sendiri sudah siap? Siap. Yakin? Yakin. Oke, saya masuk ke pertanyaan nomor 1 Mas Faiz. Siapakah tokoh yang menginspirasi Anda dalam sistem kepengurusan? Dan jelaskan mengapanya Mas Faiz, monggo. Oke. Untuk tokoh yang menginspirasi saya yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih Mas Faiz. Karena apa? Muhammad Al-Fatih memiliki 3 sifat yang sangat keren bagi saya. Kenapa tuh Mas Faiz? Salah satunya yaitu memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Karena apa? Pada zaman dulu, zaman Al-Fatih, sebelumnya ya, zaman Rasul, sahabat pernah bertanya kepada Rasul, mana dulu yang akan ditaklukkan, apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Rasulullah menjawab, yang akan ditaklukkan dulu adalah Konstantinopel. Dengan adanya sabda Rasulullah tersebut, membuat Al-Fatih memiliki tekad kuat untuk merealisasikan apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Oke, jadi Untuk yang kedua belum ya? Iya. Yang kedua yaitu memiliki sifat yang aneh dan tidak dimiliki kebanyakan orang. Aneh Mas Faiz. Iya. Luar nalar begitu. Iya. Karena apa? Al-Fatih menyuruh pasukannya untuk menarik 70 buah kapal dalam waktu semalam. Itu kan dibilang impossible. Nggak mungkin. Ramutu. Oke. Ya itu sangat keren ya pokoknya. Oke, selanjutnya terakhir yaitu memiliki sifat yang tegas. Karena zaman Al-Fatih, Al-Fatih
Al-Fatih memiliki penasihat wazir, Wazir. ya wazir. Iya. Pada saat itu sedang gencatan senjata dan wazirnya ini menyuruh Al-Fatih untuk mundur aja daripada boros pasukan, banyak yang mati. Tapi Al-Fatih dengan tegasnya menolak hal tersebut karena dia sudah memiliki tekad yang kuat sebelumnya. Jadi dengan tegas Al-Fatih menolaknya. Oke. Kemudian Ya, itu saja. Sambun. Sambun. Oke. Jadi tadi yang saya simpulkan dari kisah Al-Fatih, seorang yang Mas Faiz contoh atau Mas Faiz banggakan begitu atau bagaimana gitu. Nah, itu yang pertama tekad kuat. Beliau memiliki tekad yang kuat, kemudian melakukan hal-hal yang aneh seperti yang tadi, yang beliau memindahkan kapal dari laut melalui bukit begitu Mas Faiz. Terus kemudian yang ketiga memiliki sifat yang tegas. Oke, langsung saja lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ke pertanyaan nomor 2, bagaimana respon Anda terhadap sikap individualisme dalam tanda kutip negatif yang tidak menerima pendapat serta tidak memikirkan orang lain dalam kepengurusan OSIS nantinya Mas Faiz? Ya, mungkin sifat individualisme itu bisa saja sampai tujuan, seperti ibaratnya main bola, giring bola sendiri, masukin ke gawang sendiri, itu maksudnya individualisme tapi sampai tujuan. Tapi apa halnya adanya organisasi tersebut jika ada salah satu anggota yang melakukan individualisme? Jadi namanya bukan organisasi, namanya main sendiri. Terus buat apa ada organisasi? Ya, jadi mungkin saya akan menanyakan kepada orang tersebut, mungkin punya masalah apa, dan saya ingin minta tolong dijelaskan. Mungkin ada maksud tertentu supaya kita bisa bareng-bareng nyelesain masalah tersebut secara bersama. Oke, keren Mas Faiz. Oke, sampun Mas Faiz. Oke, berarti Mas Faiz bakalan manggil tuh orang yang memiliki sifat individu yang nggak mau bermufakat bersama-sama begitu, terus ditanyain ngapa kok kamu tuh melakukan hal tersebut, apa maksudnya, gitu kan? Oke. Terus lanjut yang nomor 3 Mas Faiz, tindakan apa yang akan Anda ambil ketika nantinya terdapat konflik internal di dalam kepengurusan OSIS yang melibatkan kinerja serta profesionalitas antar individualnya sendiri? Oke, untuk masalah ini konflik internal ya? Benar? Ya, mungkin konflik internal itu biasanya dilakukan mungkin bisa satu orang lebih ya. Betul. Jadi mungkin saya akan seperti biasa tanyakan dulu. Karena dalam konflik internal ini dapat mengganggu sebuah organisasi. Misalnya bagian tubuh. Ketika bagian tubuh ada yang sakit atau gatel gitu, misalnya si otak atau pemimpin akan menyuruh bagian anggota tubuh lainnya untuk menggaruk atau menghilangkan rasa sakit tersebut. Saya kira tadi otaknya yang gatel Mas Faiz. Otak nggak bisa gatel. Oke, lanjut Mas Faiz. Oke. Dengan begitu saya akan menanyakan dan meminta teman-teman saya atau satu organisasi itu menanyakan masalahnya. Mungkin kita bisa menyelesaikan. Jika suatu organisasi tidak bisa menyelesaikan, kita minta tolong kepada musyrif atau pengampu organisasi. Jika tidak bisa, mungkin saya akan melakukan tindak lanjut seperti jika seorang itu akan saya gantikan gitu bisa. Oke. Kalau nggak bisa bakalan dicoba selesaikan bersama. Iya. Kalau nggak bisa lagi bakalan coba diminta tolong ke Ustadz. Kalau nggak bisa lagi bakalan digantikan gitu Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 sekaligus pertanyaan yang terakhir Mas. Betul. Siapakah anggota yang akan Anda ambil? Apakah orang yang satu frekuensi namun tidak berkompeten? Atau sebaliknya, orang yang berkompeten namun tidak satu frekuensi dengan Mas Faiz sendiri? Monggo Mas Faiz. Untuk itu saya memilih yang berkompeten tapi tidak satu frekuensi. Kenapa itu Mas Faiz? Karena apa? Orang yang berkompeten itu pasti mahir dalam hal atau jabatan tersebut. Dengan begitu dia akan melakukan apapun walaupun ada halangan atau di akhir jabatan mungkin agak kendor gitu. Ya gitu, mungkin itu saja. Oke, mungkin itu ya Mas Faiz. Jadi Mas Faiz akan memilih orang yang
berkompeten namun tidak satu frekuensi begitu Mas Faiz. Karena menurut Mas Faiz sendiri dia bakalan apa namanya mahir di bidang itu gitu ya kan. Kemudian sebelum saya tutup Mas Faiz, boleh dong Mas Faiz kasih satu potes untuk menguatkan para pemilih supaya mereka tuh punya alasan yang kuat, alasan yang utama kenapa kok kita tuh harus milih Anda sebagai calon ketua OSIS, sebagai ketua OSIS Madrasah Alia Miftahul Najah. Protes ya? Iya, Ini pendek aja ya? Panjang nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Kerja keras, kerja ikhlas. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Ahmad Abdul Razak Al-Ghifari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.